Hai Impactors, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian semua? Oh iya, pasti baik-baik dong. Nama aku Fanya dan aku host kalian hari ini. Dan hari ini temanya adalah bebas galau dibawakan oleh Kak VJ. Dan sebelumnya, mari kita budayakan nonton sampai terakhir ya guys. Karena bisa aja yang kalian dapatkan sekarang ini mungkin nggak ngerti, tapi suatu hari bakal ngerti. Jadi, yuk don't skip. Dan buat kalian yang mau memberi persembahan bisa scan lewat barcode ini. Dan sebelum kita mulai PAW, kita akan berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau telah memberikan kesempatan sekali lagi Tuhan untuk kami berkumpul di sini dan mendengarkan firman-Mu bersama-sama. Terima kasih untuk semua yang Engkau izinkan terjadi dalam hidup kami Tuhan, dan terima kasih Engkau masih memberikan kami hidup dan nafas dan beraktivitas Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan sebentar lagi we want to enjoy your presence and listen to your word, so please let us focus for this time, right? Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Selamat beribadah. Good morning Impactors, welcome back. Senang sekali kami bisa menemani kalian di rumah ibadah online. Aku hanya mau mengingatkan kalau misalnya Tuhan yang kita punya itu Tuhan yang besar, Tuhan yang luar biasa, dan Tuhan kita maha kuasa. Amin. Amin. What are you turning to wine? What are you turning to wine? Open the eyes of the blind. The eyes of the blind. There's no one like you. Not like you. Into the darkness you shine. Out of the ashes we rise. There's no one like you. Not like you. Our God is greater. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than many other. Our God is healer. Awesome in power. Our God. Our God. Into the darkness you shine. Out of the ashes we rise. There's no one like you. Not like you. Our God is greater. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer. Awesome in power. Our God. Our God. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer. Awesome in power. Our God. Our God.
Tuhan, terima kasih Tuhan kami bisa menyembah dan muji nama-Mu Tuhan. Sekarang kami mau menyiapkan hati dan pikiran kami Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan tolong supaya kami bisa mencernanya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hai teman-teman semua, welcome back to Impactors Online Service. Aku ingin ucapkan welcome untuk teman-teman yang kelas 7 yang baru pertama kali ngikutin ibadah Impactors. Hey, how are you guys? I hope you are great. Main malam udah main bareng sama kakak-kakak, udah join welcome party. Dan aku berharap kita nggak hanya sekedar asik di dalam game kemarin, tapi sepanjang 6 tahun ke depan kita akan bersama-sama dengan kalian semua. Kita akan bantu kalian untuk bisa growth semakin lagi di dalam Tuhan. Jadi please enjoy the journey, and please juga jangan sungkan kalau misalnya perlu bantuan, perlu teman ngobrol, kamu bisa kontak Kak DJ, kalian bisa kontak leader-leader yang lain. And by the way, I introduce myself, I'm PJ and I'm a youth coordinator. Aku adalah koordinator youth remaja Impactors. Jadi feel free if you have questions, you can ask me. And aku juga mau menyapa teman-teman yang lain juga. Bagaimana kabar kalian? Aku dengar udah mulai banyak yang bisa keluar rumah. Aku tetap saranin, tetap patuhin protokol kesehatan yang ada. Dan juga teman-teman yang lain yang mungkin masih stay at home, yang masih mungkin belum diizinin orang tua keluar, ataupun kalian masih concern juga sama orang-orang yang ada di rumah, nggak mau kalau misalnya keluar terus habis itu pulang jadi carrier. It's good. Aku juga berdoa biarkanlah kasih karunia Tuhan, damai sejahtera sukacita melingkupi kita semua ya. Dan hari ini teman-teman kita akan lanjut untuk bahas tentang social media. Nah, hari ini yang kita bahas judulnya bebas dari galau. Aku akan tanyakan 2 pertanyaan terlebih dahulu. Yang pertama adalah seberapa banyak waktu yang kita gunakan untuk mengakses social media dan sejenisnya. Dan yang kedua, seberapa banyak waktu yang kita gunakan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Well, aku nggak berusaha untuk membuat kalian harus rajin baca firman, enggak. Tetapi aku ingin menyadarkan kita semua, what is our input determines our output. Apa yang kita terima itu akan menentukan pikirannya kita. Dan tanpa disadari, social media hari ini banyak sekali menawarkan informasi yang sangat banyak, dan menurut survei 60-70% berita yang ditawarkan oleh social media adalah bad news. Jadi bad news itu apa? Contohnya apa? Hari ini kalau kita lihat bad news itu adalah berita-berita yang negatif, berita-berita yang membawa kita kepada kecemasan, kekhawatiran, oke? Dan nggak disadari juga apa yang kita terima di social media. Cerita tentang pelakor lah, tentang gosip lah, ya kan? Terus tentang apa lagi? Ekonomi yang semakin melemah lah, terus kemudian COVID lah, ya kan? Sehingga wah, kita menjadi cemas. Jadi jangan kaget kalau misalnya banyak orang yang menjadi galau. Galau itu apa? Galau is not about cinta-cintaan doang, tetapi ada orang yang cemas, ada orang yang takut, ada orang yang khawatir, ada orang yang ragu-ragu, ada orang yang nggak percaya, dan lain sebagainya. Inilah yang kita namakan galau. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana caranya kita bebas dari perasaan galau. Kita akan belajar dari Filipi 4, di mana surat ini ditulis oleh seorang rasul yang luar biasa, yaitu Paulus. Kenapa aku bisa ngomong dia adalah seorang rasul yang luar biasa? Karena yang pertama, dia adalah seorang rasul yang pada waktu itu mendekap di penjara. Kemudian pastinya di penjara nggak nyaman, ia mengalami kesakitan, dan terlebih lagi ia juga memiliki duri dalam daging. Yang intinya adalah dia kondisinya sangat-sangat buruk. Tetapi yang menarik adalah Paulus ini adalah orang yang sangat bersemangat dan bersuka cita. Meskipun hari-harinya kelihatannya buruk, kelihatannya nggak ada harapan, tetapi dia adalah orang yang sangat bersuka cita. Nah, apalagi yang paling keren dari Paulus ini, dia mampu menuliskan surat yang sangat indah kepada jemaat di Filipi. Surat pengajaran, bukan surat biasa, tapi surat pengajaran. Nah, kondisinya pada waktu itu jemaat di Filipi juga berada di posisi yang sama. Mereka berada di posisi penuh dengan tekanan, penuh dengan perlawanan, karena mereka
juga mengabarkan kabar baik, kabar tentang keselamatan Yesus, tetapi mereka mengalami perlawanan, kondisinya jadi buruk, kondisinya lagi nggak baik. Nah, Paulus mengingatkan kepada mereka dan mengajarkan kepada mereka. Apa yang Paulus ajarkan? Kita buka di Filipi 4. Filipi 4 ayat yang pertama dikatakan di sana, karena itu saudara-saudara yang dikasihi dan yang kurindukan sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Paulus tahu kondisi mereka, Paulus tahu mereka dalam kondisi yang tertekan, tetapi Paulus menekankan kepada mereka, berdirilah dengan teguh di dalam Tuhan. Wow, meskipun kondisi yang buruk, tapi Paulus tetap ngomong, berdirilah teguh di dalam Tuhan. Kemudian di ayat yang keempat, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi dikatakan bersukacitalah. Paulus gak hanya sekedar ngomong berdiri dengan teguh, tetapi dia ngomong bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Nah, terus teman-teman, aku akan jelasin kepada teman-teman apa bedanya antara happiness and joy. Oke, happiness and joy. Apa bedanya? Oke, happiness itu happy depends on what is happening. Kebahagiaan yang bergantung pada apa kondisi sekitarnya kita. Sedangkan joy adalah kebahagiaan karena kita bergantung kepada Tuhan, berdiri teguh di dalam Tuhan, sehingga kita tidak bergantung pada kondisi yang ada di sekitarnya kita. Itu joy. Jadi apapun yang terjadi masalahnya, kita tetap bahagia karena kita melihat adanya Tuhan di sana. Kita akan lanjutkan. Apa sih maksudnya Paulus? Oke. Paulus sudah jelasin untuk berdiri teguh dalam Tuhan, kemudian dia ngomong bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Apa maksudnya? Rupanya Paulus ini sedang mengajarkan dua hal. Perbedaan antara iman sama galau. Oke. Iman itu apa? Iman itu adalah seperti yang minggu lalu Kak Ben ngomong, ada rest di sana, ada ketenangan, kemudian ada percaya dan ada keberanian. Tetapi sedangkan galau seperti yang tadi aku bilang, ada takut, cemas, khawatir, nggak percaya. Nah, ini yang namanya galau. Nah, rupanya dua hal ini memiliki persamaan. Persamaannya apa? Bahwa kedua hal ini adalah hasil dari fokus. Ketika kita fokus kepada kondisi di sekitar kita, maka kita akan menjadi galau. Tetapi ketika kita fokus kepada Tuhan, maka kita akan muncul iman dalam kehidupan kita. Oke? Muncul iman dalam kehidupannya kita. Nah, inilah kunci mengapa orang yang benar meskipun dapat masalah, tantangan, tetapi bisa tetap bersukacita. Jemaat di Filipi sudah melakukan hal yang benar, tetapi mereka mendapatkan penderitaan, mendapatkan perlawanan, mungkin kehidupannya nggak enak. Tetapi Paulus ngomong, menekankan, it's okay, fokus sama Tuhan, karena di sanalah kalian akan mendapatkan damai sejahtera dan sukacita. So, pertanyaannya sekarang teman-teman, apakah teman-teman mau untuk merasakan damai sejahtera dan sukacita itu? Kalau mau, kita akan belajar. Di Filipi 4 ayat 6 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Aku kasih poin hari ini, yang pertama adalah berdoa membawa kita kembali fokus kepada Tuhan. Oke, aku ulangi, berdoa membawa kita kembali fokus kepada Tuhan. Di sana dikatakan janganlah hendaknya kamu khawatir, oke? Tentang apapun juga. Jadi apapun juga itu apa? Everything about your future, your health, your family, your social life. What else? Jangan kamu khawatir, jangan kamu stres, jangan kamu galau di sana. Tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah. Jadi nyatakanlah semuanya. Apa yang menjadi kekhawatiranmu, apa yang menjadi kecemasanmu, oke? Di dalam apa dikatakan di sana? Doa. Mungkin ada teman-teman yang bertanya, loh, Tuhan itu kan Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang maha tahu, Tuhan yang pengasih. Kenapa kok kita harus tetap berdoa? Bukankah kalau dia udah tahu ya dia udah cukup lah untuk dia bisa jawab segala permasalahannya kita? Teman-teman, aku harus tekanin bahwa doa ini bukanlah sarana di mana kita berusaha untuk mengubah pikiran Allah. Seringkali manusia salah menerapkan dan salah mendefinisikan tentang doa. Bukan, doa itu bukan seperti anak yang sedang minta kepada bapaknya, aku pengen es krim, terus bapaknya udah nolak-nolak, enggak, tetapi anaknya bersikuku untuk minta es krim sampai gelundung-gelundung, gulung-gulung, terus habis itu bapaknya tiba-tiba berubah pikiran dan ngomong, ya udah, oke, tak kasih. Enggak, bukan seperti itu, tidak sama sekali, enggak. Tetapi begini, berdoa itu adalah sarana di mana kita harus sadar, oke? Berdoa itu harusnya di sarana di mana kita harus sadar bahwa kita khawatir. Khawatir karena kita melihat sekitar kita dan kita tidak melihat Tuhan.
Nah, ketika kita berdoa, artinya kita sedang mengembalikan fokus kita kepada Tuhan. Kita nggak lagi bergantung sama kondisi yang di sekitar kita, tetapi kita mengembalikan hati kita, pikiran kita untuk kembali fokus sama Tuhan. Itulah yang disebut dengan berdoa. Oke? Jadi berdoa itu untuk mengembalikan fokus. Nah, kemudian di sana dilanjutkan dengan permohonan. Permohonannya apa? Bukan bermaksud memaksa di sini, enggak, tetapi dengan kerendahan hati meminta pertolongan kepada Tuhan untuk berbicara seperti ini. Tuhan, jika memang ini penderitaan dan aku percaya Engkau akan membawa aku berlalu daripada ini, biarlah kehendak-Mu saja yang jadi Tuhan. Kalau iya, ya Tuhan akan berikan aku solusi, Tuhan akan berikan aku terobosan sehingga aku dapat melaluinya. Sedangkan jika memang ini bukan kehendak-Mu untuk aku melewati ini, tapi aku harus terus berjalan dengan penderitaan ini, aku minta Tuhan kepada Engkau, berikanlah aku kekuatan, berikanlah aku sukacita dan damai sejahtera sehingga aku dapat melaluinya untuk kemuliaan nama-Mu. Bukan untuk kemuliaanku, tapi untuk kemuliaan nama-Mu. Itulah yang disebut dengan permohonan. Dan yang terakhir teman-teman, gak berhenti di situ, dikatakan dengan ucapan syukur. Artinya setelah kita berdoa, kita mohon kepada Tuhan, akhirilah dengan ucapan syukur. Ya, mengucap syukur. Mengucap syukurnya bukan karena kamu bisa makan hari ini, tetapi mengucap syukurnya karena kamu melihat ada pribadi yang gak bisa diambil oleh orang daripada kehidupannya kita. Siapa itu? Yesus. Ya, kita dulu ini musuhnya Allah. Kita ini adalah manusia yang berdosa, tetapi oleh karena kasih karunia, hari ini Yesus sudah mati di kayu salib bagi setiap kita untuk menebus kita dari hukuman dosa, hukuman maut, sehingga hari ini statusnya kita baru. Kita ini anak-anak Allah. Dan bayangkan, kalau misalnya kita ini anak-anak Allah dan Allah adalah bapaknya kita, artinya apa? Bapak itu nggak pernah meninggalkan anak-anaknya. Bapak selalu memelihara kehidupan anak-anaknya. Wow, bukankah ini yang membuat kita menjadi tenang? Oke, bukankah ini yang membuat kita menjadi tenang? Makanya di ayat 7 dikatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Itu artinya ketika kita dalam khawatir, come on, come to God, berdoa, nyatakanlah segala permohonanmu dengan ucapan syukur. Karena engkau tahu Tuhan yang memelihara kehidupanmu. Makanya teman-teman, dari situ kita akan mengalami yang namanya ketenangan. Apakah teman-teman sudah berdoa? Nah, kita akan lanjut ke poin berikutnya ya. Di ayat 8 dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, wow, dia ngomong kesimpulan Paulus ya. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Pikirkanlah semuanya itu. Aku mau tanya sekarang, apa semua yang benar? Yesus adalah kebenaran dan hidup. Semua yang mulia, segala kemuliaan hanya bagi Yesus. Semua yang adil, Allah Maha Adil, Yesus. Kemudian semua yang suci, siapa pribadi yang kudus? Yesus. Semua yang manis, Amazing Grace, how sweet the sound. Siapa yang manis? Yesus. Semua yang sedap didengar, ini ngomongin siapa sebenarnya? Yesus, gitu kan ya. Tuhan menginginkan kita untuk memiliki pemikiran yang alkitabiah. Dikatakan di sana, semua yang sedap, aku bacakan sekali lagi, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Rupanya Allah nggak berhenti untuk sekedar ngomong tentang berdoa, tetapi Allah menginginkan kita untuk memiliki pemikiran yang alkitabiah. What is alkitabiah? Alkitabiah itu ngomong tentang God center. Ngomong tentang God center, dia itu apa? Dari Allah, oleh Allah, dan untuk kemuliaan Allah. Kehidupan kita ini berasal dari Allah. Dan kehidupan kita ini dipimpin oleh Allah. Dan kehidupan kita ini untuk kemuliaan Allah, bukan untuk pikirannya kita sendiri. Ada perbedaan antara Bible thinking sama positive thinking, teman-teman. Oke, aku akan jelasin. Ada perbedaan antara Bible thinking sama positive thinking. Perbedaannya apa? Bible thinking seperti yang kita katakan, pemikiran yang alkitabiah, yaitu segala sesuatu untuk Allah. Pusatnya adalah Allah, bukan kita.
Berbeda dengan positive thinking. Positive thinking, a lot of things, positive thinking ini ngomong tentang self. Nah, contohnya adalah teman-teman, ketika aku berbuat baik, kemudian teman-temanku yang keren pada menjauhi aku, terus kemudian aku langsung kayak dengan pikiran positif, oh ya it's okay, mungkin Tuhan nggak mau aku koncoan sama kamu ya, habis ini Tuhan akan kirimkan aku konco yang jauh lebih keren, yang jauh lebih baik, gitu kan, supaya aku ini bisa dipandang orang lebih baik lagi. Itu positive thinking, tapi orang yang Bible thinking adalah meskipun di dalam penderitaan, I'm okay. As long as aku lakukan hal yang benar sesuai kebenaran firman Tuhan, artinya aku tahu bahwa keberadaanku hari ini adalah untuk memuliakan Tuhan. Itu yang menjadi perbedaan, teman-teman. Nah, kemudian di ayat 9 dikatakan, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Ini bukan jenjang Allah menyertai kita, oke? Karena di ayat 7 tadi kita katakan, kita baca damai sejahtera Allah aja yang menyertai kita sekarang, tapi Allah sumber damai sejahtera yang akan menyertai kita. No. Tetapi kita berpikirnya seperti ini. Ketika kita khawatir, kita bingung, kita galau, terus kita menyerahkan kepada Tuhan, wah, maka kita jadi tenang. Tetapi kemudian ketika kita berpikir segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan, maka di sana kita akan melihat bahwa Allah yang besar itu akan menyertai kita. Ya, karena segala sesuatu lagi kan Bible thinking tadi, ya kan, berasal dari Dia, oleh Dia, dan kemudian Dia. Artinya Tuhan selalu beserta dengan kita, teman-teman semua. Jadi nggak perlu kita khawatir, nggak perlu kita galau. Ini adalah suatu jaminan. And for your information, teman-teman semua, aku harus katakan, Allah itu nggak pernah berubah. Allah itu selalu bersama-sama dengan kita. Tetapi letak problemnya adalah seringkali kita ini nggak fokus sama Dia. Seringkali yang kita fokuskan adalah kondisi yang ada di sekitar kita. Yang seringkali yang jadi fokusnya kita adalah keinginan-keinginannya kita, sehingga kita jadi self-centered. Tetapi hari ini Tuhan ngajarin kita untuk back to God, kembali kepada Tuhan. Fokusmu untuk kemuliaannya Tuhan, not for your glory. Dan disinilah teman-teman, aku percaya dan aku yakin, meskipun kondisi kita sulit, tetapi ketika mata kita tertuju kepada Tuhan, kita akan dibawa semakin serupa dan segambar dengan Dia, dan Tuhan akan semakin dimuliakan dalam kita. Dan sukacita dan damai sejahtera akan selalu bersama-sama dengan kita. Nah, aku akan close di Ibrani 12 ayat 1-2. Kita akan baca sama-sama ini semua, teman-teman. Tadi belum dibaca, tapi sekarang kita akan baca. Ini jadi imannya kita, ini jadi kesimpulannya kita, yaitu marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Dan marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman, dan yang bawa iman kita itu kepada kesempurnaan. So, I hope you are blessed. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan, kami ucap syukur buat hari ini. Aku tahu teman-teman mungkin masih merasakan ada galau, merasakan stres Tuhan hari-hari ini, harus sekolah di rumah. Bukan suatu hal yang gampang, bukan suatu hal yang mudah, tetapi Tuhan, aku percaya apapun permasalahan galau kami, Engkau Allah yang selalu beserta dengan kami. Dan hari ini Tuhan, kami ingin hati kami, pikiran kami kembali fokus kepada Engkau. Tuhan, Roh Kudus, bantu kami untuk kami bisa fokus sama Engkau. Dan Tuhan, kami minta biarlah Roh Kudus, biarlah damai sejahtera dan sukacita Allah itu terus beserta dengan kami, sehingga kami nggak pernah takut menghadapi apapun, dan kami bisa tenang. Di dalam nama Tuhan Kristus kami doa. Haleluya. Amin. Jadi, gimana khotbahnya tadi? Kalian bisa setelah ini gabung dengan kakak kontak kalian dan teman-teman untuk kontak bersama, bisa lewat Zoom, Google Meeting, ataupun Line Chat. Jadi, buat kalian yang masih baru atau belum dapat grup kontak dan ingin, bisa ketik link di sini. Dan persembahan bisa scan di barcode ini. And that's all for today. And I hope you guys have a fruitful Sunday and God bless you.